Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, Bandara Halim Perdana Kusuma dibuka kembali setelah 5 bulan direvitalisasi. Pada operasional perdananya, Bandara Halim melakukan water salute kepada pesawat pertama yang mendarat dari Surabaya. Prosesi water salute menyambut kedatangan pesawat niaga dari Surabaya di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini dilakukan setelah Bandara Halim Perdana Kusuma kembali dibuka untuk umum setelah sempat ditutup sejak Maret 2022 lalu karena dilakukan revitalisasi. Di hari pertama operasionalnya sebanyak 132 penumpang Citylink diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma dengan tujuan Denpasar, Bali. Untuk first flight yang take off dari Halim yaitu Citylink QG 192 itu sudah kita berangkatkan tadi pagi. Kita memberikan customer happiness dari jajaran AP2, PT ATS, Citylink dan termasuk regulator yang hadir pada pagi hari ini. Harap kami dari Citylink bisa memberikan alternatif ya buat penduduk Jabodetabek untuk bisa terbang dari Halim. Rute-rute yang akan kami terbangi dari Halim ini saat ini adalah ke Denpasar, ke Surabaya, ke Padang, dan nanti akan menyusul juga ke Bandara Adi Sucipto Jogja. Dengan pelan-pelan terbukanya bandara ini, mudah-mudahan sih bandara ini kembali menjadi alternatif buat penumpang untuk menuju kota-kota yang kami sebutkan tadi. Pada pembukaan perdananya ada yang berbeda di Bandara Halim Perdana Kusuma. Puluhan tenan di area pintu keberangkatan dan pintu kedatangan tampak masih tutup. Bahkan beberapa di antaranya disegel akibat masalah pajak. Arista Darmawan, Elsinta TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Puluhan perajin meramaikan perayaan 39 tahun Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda DKI Jakarta dengan kegiatan bertajuk Dekranasda Week Festival 2022. Selain sebagai momentum mengenal budaya Jakarta, kegiatan ini juga untuk membangkitkan kembali aktivitas para perajin yang sempat terhenti selama 2 tahun pandemi. Puluhan perajin memeriahkan Dekranasda Week Festival di Pusat Perbelanjaan Gandaria, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Berbagai karya seni budaya Jakarta ditampilkan oleh para perajin di stand yang tersedia. Setidaknya ada 45 perajin dari seluruh wilayah di DKI Jakarta mengikuti perayaan 39 tahun Dekranasda DKI Jakarta. Selain untuk membangkitkan kembali para perajin yang sempat terhenti selama 2 tahun pandemi, kegiatan ini juga sebagai momentum mengenal budaya Jakarta. Jadi Dekranasda Provinsi DKI Jakarta itu adalah mitra dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya membina para perajin di DKI Jakarta untuk meningkatkan kapasitas mereka dan juga meningkatkan hasil produknya sampai ke level internasional. Jadi sudah banyak. Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah PPKUKM menambahkan Dekranasda Week Festival 2022 mengembangkan industri kerajinan khususnya berbasis warisan budaya. Para perajin di Dekranasda Week Festival ini sebanyak 45 perajin dan harapan kami semuanya perajin-perajin dapat memperlihatkan produk-produknya karena selama 2 tahun ini ya Bu Ferry vakum ya, dan mereka senang sekali karena bisa secara offline bisa memperlihatkan produk-produk yang mereka sudah hasilkan. Dekranasda Week Festival 2022 dilaksanakan selama 5 hari hingga hari Minggu 4 September mendatang. Selain pameran kerajinan, kegiatan ini menggelar talk show peragaan busana. Dari Jakarta, Revelina Pelmelai, Elsinta TV.
Pemirsa, sejumlah kiat dilakukan para pemilik warung makan dalam menyiasati kenaikan harga bahan baku makanan. Tak ingin ditinggal pelanggan, pemilik warung makan lebih memilih mengurangi ukuran porsi ketimbang harus menaikkan harga jual. Di tengah gempuran meroket-nya harga telur ayam yang mencapai harga Rp32.000 per kilogramnya, sejumlah warung makan memilih untuk tetap mempertahankan harga jual makanannya. Seperti yang dilakukan sebuah warteg di kawasan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Di sini harga menu makanan olahan berbahan telur seperti telur dadar, telur bulat, dan telur ceplok yang menjadi menu favorit konsumen dijual di kisaran harga Rp5.000. Pertimbangan tidak menaikkan harga telur karena khawatir konsumen akan kabur. Enggak, seperti biasa. Harganya dinaikin enggak? Enggak, tetap. Kalau telur dadar itu dikecilin apa enggak? Enggak. Enggak juga. Dari dulu segitu. Tapi untuk harga belum naik. Mbak, alasannya tidak menaikkan harga kenapa? Emang dari dulu segini ya, jadi takut tar pelanggannya ngomong gitu, tar komplain. Soalnya banyak kalau misalnya apa kecil ngomong. Takut pelanggannya kabur. Gimana Mbak kalau harganya nggak diturunin? Turun. Biasa. Meski tidak menaikkan harga, para pedagang makanan biasanya memilih untuk mengurangi takaran atau porsi ukuran menu lauk makanan yang lain. Para pedagang makanan berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah strategis untuk menstabilkan harga telur. Dari Jakarta, Fadli Alwaris, El Sinta TV. Informasi lain, pemirsa, apa yang dilakukan kaum ibu di wilayah RW 2 Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur ini patut untuk dicontoh. Kaum ibu PKK ini mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang dan dijual. Hasilnya uang yang diperoleh digunakan untuk kegiatan sosial. Beginilah pemandangan yang bisa dilihat di Jalan Waru RT 04 RW 02 Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Kota Jakarta Timur. Setiap harinya kaum ibu terlihat beramai-ramai memilah sampah yang dikumpulkan warga. Kaum ibu ini bukanlah kelompok pemulung barang bekas, melainkan kelompok PKK setempat yang sedang memilah sampah yang bisa didaur ulang dan dijual ke pengepul. Sampah dipilah dan dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya, seperti botol bekas air mineral, gelas air mineral, tutup botol, dan kardus. Semua botol atau gelas plastik harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah bersih, kemudian dikumpulkan sesuai jenisnya. Setelah dimasukkan ke dalam karung, barang bekas ini ditimbang oleh pengepul yang datang ke lokasi pemilahan sampah. Hasil timbangan dicatat dan dibukukan oleh kader PKK untuk memudahkan penghitungan uangnya. Sampah-sampah ini kita kumpulkan dari rumah ke rumah dari warga untuk program bank sampah. Setelah itu hasilnya kita gunakan untuk dana sosial seperti anak-anak yatim, duafa, dan lain-lain. Selama kita mengumpulkan dari bulan Januari ini, kita alhamdulillah saldo dari bank sampah kita sudah mencapai kurang lebih 3 juta rupiah. Gampang nggak proses pengumpulan dari rumah warga? Alhamdulillah warga RW 02 ini sudah biasa memilah sampah. Jadi kita nggak kesulitan lagi untuk memilah sampah dan warga sudah langsung mengirim sampah-sampah tersebut untuk dipilah sama PKK RW 02. Hasil penjualan sampah pilah ini digunakan untuk kegiatan sosial, seperti santunan anak yatim piatu, duafa, menjenguk warga yang sakit, dan kegiatan sosial lainnya.
Dan jika masih ada sisa uang, maka dimanfaatkan untuk healing atau refreshing ke tempat wisata. Dari Jakarta, Yan Rahmat, Elsinta TV. Iya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta kali ini. Saya Jeffrey Aldino, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.